Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi baru SMP Negeri 1 Tanjung Sari, mulai dari kelas 7A sampai dengan kelas 7K. Selamat bertemu dengan saya, Agus Sukmara Hidayat. Pada kegiatan MPLS kali ini, saya akan membawakan materi mengenai tata krama siswa. Sebelum saya sampai ke materi, saya akan mengajak kalian untuk berpikir. Kenapa? Karena saya yakin kalian itu sudah sering mendengar istilah tata krama. Nah, untuk itu, marilah kita pikirkan sejenak, apa sih yang dimaksud dengan tata krama ini? Nah, setelah kita pikirkan mengenai tata krama, inilah definisi atau pengertian dari tata krama. Tata krama atau adat sopan santun atau sering juga disebut etiket, ya, saya ulangi. Tata krama ini sering juga disebut adat sopan santun atau juga sering disebut etiket atau etika, ya. Jadi, tata krama ini telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan ini merambat ke lingkungan yang lebih luas. Bisa dipahami? Saya ulangi. Tata krama ini adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Baik itu individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok, ya, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, pada awalnya tata krama ini hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja. Tetapi seiring dengan interaksi dari manusia tersebut, maka tata krama ini menjadi lebih luas lagi lingkupnya. Bisa dipahami? Tata krama, saya ulangi, tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan kehidupan sehari-hari manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan manusia. Bisa dipahami? Saya ulangi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Benar tidak? Kita pikir di lingkungan masyarakat sekitar kita. Adakah tata krama? Saya yakin pasti ada. Sebagai contoh, ketika kita berjalan melewati orang lain yang sedang berkumpul, adakah tata krama? Saya yakin ada. Orang Sunda itu kalau lewat di hadapan orang banyak akan selalu mengakukan kepala, kemudian mengucapkan salam atau berkata punten. Nah, kata punten, mengucapkan salam atau membungkukkan kepala itu merupakan salah satu contoh dari tata krama. Bisa dipahami? Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata tata krama ini banyak jenisnya atau banyak macamnya. Apa saja macam dari tata krama ini? Inilah macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam pergaulan. Tata krama pergaulan. Komunikasi sebagai sifat alami manusia. Ya. Setiap manusia itu pasti melakukan komunikasi. Kenapa?
Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Nah, salah satu cara untuk melakukan interaksi atau menghubungi orang lain itu adalah dengan cara komunikasi. Nah, ternyata dalam komunikasi ini ada tata krama, ada sopan santun. Bisa dipahami? Jadi tidak bisa sembarangan, tidak seenaknya ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Ada sopan santunnya. Bisa dipahami? Nah, yang kedua, komunikasi dan tata krama adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, komunikasi dan tata krama ini adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Apabila ya, komunikasinya ini ingin berjalan seperti yang diharapkan. Komunikasi ini adalah hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, kalau komunikasi ini ingin berjalan seperti yang diharapkan, maka komunikasi ini harus berpegang teguh atau mengacu kepada tata krama, sopan santun. Itu tata krama dalam pergaulan. Yang berikutnya, tata krama dalam berkenalan. Saya yakin kalian sering berkenalan dengan orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah sudah kalian mengenakan atau menggunakan tata krama dalam berkenalan? Nah, ini kalian lihat. Tata krama berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama. Ini diharapkan ya. Ketika kita berkenalan dengan orang lain, diharapkan atau sebaiknya kita menyebutkan nama kita. Akan bertemu dengan seseorang. Sebelum kita menyebutkan nama, kita manggut dulu, tersenyum dulu. Kemudian kita sebutkan nama. Maaf, nama saya Agus. Boleh nggak berkenalan dengan Anda? Sambil memandang wajahnya. Jangan menyebutkan nama, tersenyum, tapi wajah kita dipalingkan. Mau berkenalan bagaimana seperti itu ya? Jadi, pandang wajahnya sambil tersenyum, sebutkan nama kita, kemudian ajaklah berjabat tangan oleh kita. Insya Allah saya yakin perkenalan itu bisa terlaksana. Bisa dipahami? Nah, yang berikutnya itu adalah tata krama bertamu. Apa sih yang harus dilakukan oleh kita ketika kita akan bertamu? Sebaiknya kita kalau mau bertamu ke rumah orang lain, itu janjian terlebih dahulu. Sebab apa? Barangkali orang yang akan kita datangi ini tidak bisa bertemu dengan kita karena ada acara lain. Maka janjianlah terlebih dahulu sebelum kita bertamu ke rumah orang tersebut. Anak-anak sekalian, macam-macam tata krama yang berikutnya itu adalah tata krama dalam berbicara. Apa saja sih tata krama dalam berbicara? Yang pertama, ketika kita berbicara dengan orang lain, hendaknya tidak menyinggung perasaan orang lain. Misalnya, kita memanggil orang lain yang kita ajak bicara ini dengan panggilan atau sebutan nama-nama hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kalian
membicarakan atau berbicara dengan orang yang kita ajak bicara itu menyangkut masalah sara, suku, agama, dan ras. Saya yakin itu akan menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Hindari hal-hal seperti itu. Bersikap sopan, bersikap ramahlah kepada orang lain. Apalagi sebagai orang Sunda ini harus, ya, mohon maaf karena saya orang Sunda. Nah, dalam istilah bahasa Sunda itu ada istilah undak usuk bahasa. Artinya ada tahapan-tahapan bahasa. Walaupun tujuannya sama, artinya sama, tapi penempatannya yang berbeda. Sebagai contoh, makan dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, untuk anak kecil pada maknanya sama. Untuk anak kecil itu ya mungkin emam, mamam. Tapi untuk seusia kalian mungkin ada yang mengatakan neda. Nah, untuk orang yang lebih dewasa, orang yang lebih usianya di atas kita, itu bukan emam lagi, tapi misalkan tuang. Nah, ini merupakan salah satu tata krama dalam berbicara. Saya ambil contoh tata krama orang Sunda. Ada tingkatan-tingkatannya, atau kalau dalam bahasa Sunda disebut dengan undak usuk basa. Ini materi hampir berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Rahmat kemarin. Yang berikutnya, ketika berbicara, tata kramanya itu adalah kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, saya mengamati Zoom kemarin. Ketika pembicara atau pemateri sedang berbicara, itu ada di antara kalian yang malah rame, sibuk ngomong sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini menurut tata krama berbicara ini kurang sopan. Hindarilah hal-hal seperti itu. Ketika ada orang berbicara, dengarkanlah. Supaya apa? Supaya kita tahu tujuan, keinginan dari si pembicara tersebut. Dan supaya kita memahami apa sih yang dibicarakan oleh orang lain itu. Bisa dipahami? Jadi tolong jangan diulangi lagi. Ketika ada orang lain sedang berbicara, maka kita harus mendengarkannya. Baru setelah selesai orang tersebut berbicara, kita boleh berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah tata krama dalam berbicara itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Saya yakin kita bisa berbahasa sopan. Baik itu dengan sesama teman atau dengan orang yang sudah kita kenal, apalagi dengan orang yang belum kita kenal. Bayangkan oleh kalian, ketika kalian berbicara dengan orang yang belum kalian kenal atau baru dikenal saat itu, kemudian bahasa kalian itu kasar, apa yang akan terjadi kira-kira? Nah, inilah pentingnya kalian memahami, mengetahui tata krama dalam berbicara. Yang terakhir, ya, kalian harus memperhatikan lawan bicara kalian. Dengan siapa kalian berbicara? Apakah dengan anak kecil? Apakah dengan teman sebaya? Atau dengan orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita? Tadi saya katakan, ya, kalau orang Sunda itu ada tingkatan-tingkatan bahasa. Ada undak usuk bahasa. Jadi intinya itu sebetulnya menghormati atau penghormatan. Atau lebih tepatnya lagi adalah tata krama dalam berbicara. Bisa dipahami?
Nah, itu macam-macam tata krama dalam berbicara. Kita teruskan tata krama dalam berpenampilan. Yang pertama adalah cara menggunakan pakaian, terutama pakaian sekolah. Nanti insya Allah suatu saat kalian setelah masuk sekolah, nah ini ada tata krama dalam berpenampilan. Yang pertama, kalian ketika sudah masuk sekolah, kalian wajib mengenakan pakaian atau seragam sekolah yang lengkap. Memakai seragam yang rapi, kemudian lengkap dengan atributnya. Jangan seenaknya. Ya. Wah, yang penting baju seragam, baju SMP. Oh, tidak bisa. Tapi harus disesuaikan. SMP mana kita? Masa kita anak SMP 1 Tanjung Sari kemudian memakai baju seragam SMP yang lain? Itu tidak bisa. Bisa dipahami? Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini sering terjadi dan saya tidak segan-segan, saya tidak henti-henti untuk mengingatkan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Tanjung Sari ini mengenai seragam ini. Pada saat pelajaran olahraga, kalian wajib menggunakan pakaian olahraga. Tidak mungkin kalian berolahraga memakai seragam biasa, seragam pramuka misalnya, seragam batik misalnya. Itu tidak diperkenankan. Sebab apa? Ada peruntukannya. Sebaliknya, ketika kalian setelah selesai olahraga, kemudian masuk kelas berganti dengan pelajaran yang lain, maka kalian diwajibkan untuk mengganti pakaian olahraga tersebut dengan pakaian seragam yang berlaku pada hari itu. Nah, di SMP 1 ini pakaian seragam ini berbeda-beda. Ada pakaian putih-putih, putih biru, batik, pramuka, kemudian baju muslim. Jadi kalian harus tahu aturan dalam berpakaian ini. Jangan seenaknya. Nah, ini berkaitan dengan yang opsi yang berikutnya. Menggunakan seragam harus sesuai dengan jadwalnya. Ya. Untuk hari Senin seragam apa, warna apa, Selasa juga sama, Rabu pun sama, Kamis, Jumat. Hanya 5 hari ya. Sebab apa? SMP 1 Tanjung Sari sudah beberapa tahun ke belakang ini sekolah hanya 5 hari. Nah, anak-anakku sekalian, tata krama yang berikutnya itu adalah tata krama ketika kita makan. Apa saja tata kramanya? Nih, kalian perhatikan. Yang pertama adalah berdoa sebelum makan. Kenapa kita harus berdoa sebelum kita makan? Ingat ya, apapun yang kita makan itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Sudah sepantasnya kita berdoa atas rezeki yang sudah diberikan Allah. Caranya bagaimana? Kita mengucapkan terima kasih dengan berdoa. Itu tata krama yang pertama dalam tata cara makan. Yang kedua, itu adalah ketika kalian makan atau mencicipi makanan ataupun minuman, tolong jangan sampai bersuara. Misalkan begini, ada makanan kalian biasanya pulang sekolah atau pulang main, langsung ke dapur, lihat si mama sedang masak. Mah, apa itu mah? Langsung ambil sendok, langsung seruput. Nah, hindari hal seperti itu. Atau minum, saking hausnya kalian datang habis olahraga atau habis main, datang ke rumah, gajeleng ke rumah, langsung misalkan ke dapur, ambil gelas, tuangkan air, langsung minum.
blok blok. Nah itu hindari. Sebab apa? Menurut tata krama atau menurut tata cara makan dan minum itu tidak sopan. Nah, mulai sekarang setelah saya beritahu, tolong hindari hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kalian sedang makan di kondangan misalnya, hindari kalian makan sambil ngobrol. Ya, menurut adat kita itu kurang sopan. Apalagi kalau makannya itu sambil bersuara, berbunyi, ya. Kita sering melihat kan, mendengar orang yang kalau makan ini bersuara, kalau bahasa Sunda bilang tuh nyeplak lah gitu. Tuh di telinga kita itu kurang enak didengar gitu. Ya. Nah, kita harus menghindari itu. Nah, satu lagi. Apabila kalian sedang makan, biasanya ini kalau makannya buru-buru atau misalkan ada yang nyangkut di tenggorokan, biasanya keselak ya. Kalau sudah keselak biasanya apa? Biasanya ini batuk. Nah, pada saat makan tiba-tiba kalian batuk, hal yang harus kalian lakukan adalah tutup mulut. Sebab apa? Kalau tidak tutup mulut, saya yakin apa yang ada di mulut kita ini akan keluar semua. Bayangkan kalau tidak ditutup mulut. Mungkin yang ada di mulut kita itu akan keluar. Mungkin saja mengenai wajah orang lain atau ke piring orang lain. Nah, itu tata krama. Maksud dari tata krama ini. Ketika kalian tersedak, keselak, kemudian batuk, maka cepatlah tutup mulut kita dengan tangan. Sudah paham ya? Dan yang terakhir, ini adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Ada tata kramanya. Apa kira-kira fasilitas umum? Kemarin, ya, hari kemarin kalian menerima materi melalui Zoom meeting. Ya, dari Pak Haji Rahmat, dari Pak Aad, dari Ibu Nia. Saya perhatikan. Tuh, salah satu tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Zoom ini kan fasilitas umum. Semua menggunakan, teman kita yang lain pun menggunakan. Nah, etikanya seperti apa? Etikanya tadi, ini berkaitan dengan tadi tata krama ketika berbicara. Ketika pembicara sedang menyampaikan materi, tolong yang lain diam. Jangan ikut ngomong. Caranya bagaimana? Unmute mikrofon kalian. Atau kalau tidak ngerti unmute, matikan mikrofonnya. Supaya apa? Ketika kalian ngomong, kalau sudah dimatikan mikrofonnya, itu tidak akan terdengar. Dan orang lain tidak akan merasa terganggu dengan suara kalian. Bisa dipahami? Nah, itu tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Contoh yang lain. Tuh, ketika kalian menggunakan fasilitas ATM, ya, kalian datang ke ATM, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah langsung masuk? Ketika orang sudah ngantri, apakah kalian langsung masuk? Tidak, tentunya. Apa yang kalian lakukan? Kalian ikut mengantri, budayakan antri, ya. Kita sebagai pelajar harus membiasakan hidup berbudaya antri. Ikut antri dulu dengan orang lain. Kalau kita datang paling akhir, ya kita berada di antrian paling akhir. Jangan nyerobot. Nah, setelah kita kebagian masuk ke dalam ATM, kemudian kita menarik uang dari ATM, maka seteru penarikannya itu tolong dibuang ke tempat sampah yang sudah tersedia di situ. Dipahami? Kemudian yang kedua adalah kalian berkewajiban
menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Selama itu fasilitas umum, baik itu di ATM ataupun di sekolah. Bapak-bapak, sekolah ini adalah fasilitas umum yang wajib kita jaga kebersihannya. Nah, kalau di sekolah, kewajiban kita itu adalah menjaga kebersihan baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah, ataupun di sekitar halaman sekolah. Kewajiban kita semua untuk menjaga kebersihan. Paham? Dan yang terakhir adalah merawat fasilitas yang ada dan tidak sama sekali diperbolehkan untuk merusak. Sebagai contoh, di kelas itu ada meja. Tolong rawat, tolong pelihara, jangan dirusak oleh kita. Apalagi dirusak, dibolongi, kemudian dicoret-coret. Saya sering lihat di sekolah manapun rata-rata itu meja itu selalu penuh dengan coretan-coretan. Aksi vandalisme. Bahkan kemarin di Zoom meeting saya melihat, padahal ini fasilitas umum loh Zoom meeting ini. Kok ada aja yang iseng mencoret-coret. Diam sekarang ya. Setelah saya beritahu, setelah saya beri pengarahan, tolong jangan merusak fasilitas umum. Ya, kalian harus merawatnya. Tolong, sekali lagi tolong diingatkan, jangan merusak fasilitas umum. Justru kalian harus merawatnya. Seandainya ada teman kita yang merusak fasilitas umum, tolong diberitahu bahwa perbuatannya itu tidak baik. Atau misalkan kalau tidak berani, kalian bisa membicarakannya kepada Bapak dan Ibu guru. Supaya Bapak Ibu guru ini secepatnya menindak teman kalian tersebut. Bisa dipahami? Nah, anak-anak, ternyata tata krama ini memiliki manfaat. Adapun manfaat dari tata krama ini adalah yang pertama, menciptakan kehidupan yang damai, yang aman, dan tentram. Jadi apabila kita semua melaksanakan tata krama, menjalankan tata krama, menjalankan sopan santun, insya Allah kehidupan yang damai, yang aman, dan tentram dalam masyarakat ini akan tercipta. Yang kedua, dengan kita melaksanakan tata krama, insya Allah akan memperkuat jalinan kerukunan yang sudah tercipta dalam masyarakat. Ketika kita saling menghargai, ketika kita saling atau melakukan sopan santun kepada orang lain, insya Allah kerukunan yang sudah terjalin di antara kita akan semakin kuat. Yang ketiga, dan manfaat dari tata krama ini adalah akan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik. Konflik ini bisa dihindari. Konflik pertentangan dalam masyarakat bisa dihindari ketika kita melaksanakan tata krama. Saya yakin kalau kita menghargai, menghormati orang lain, maka insya Allah tidak akan terjadi konflik atau pertentangan atau permusuhan dengan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah mempermudah pergaulan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ketika kita melaksanakan tata krama, ketika kita sopan kepada orang lain, ketika kita menghargai orang lain, insya Allah pergaulan kita akan mudah dan akan lancar dengan siapapun. Anak-anakku sekalian, rupanya materi dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.